Ananda sekalian, selamat datang di mata pelajaran analisis instrumen bersama saya Bu Netri. Kita akan membahas bagaimana cara pengoperasian alat spektrofotometer UV vis jenis Specot 200 keluaran analitik Jena. Baiklah, Ananda sekalian, langkah yang pertama adalah untuk menghidupkan alat. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, hubungkan alat ke sumber listrik. Selanjutnya, hidupkan UPS. Kemudian hidupkan CPU. Selanjutnya, tekan tombol on yang ada pada alat spektrofotometer. Tombol on-nya bisa Anda lihat pada sebelah kiri alat. Selanjutnya, alat sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya, Ananda sekalian, langkah berikutnya adalah menghidupkan lampu UV vis. Untuk mengoperasikan spektrofotometer UV vis jenis Specot 200, aplikasi yang kita gunakan adalah WinAspect. Melalui aplikasi WinAspect, setelah diklik akan muncul beberapa tampilan menu di layar monitor. Selanjutnya, pilih menu Measurement. Kemudian klik Initial Device. Kemudian kita akan tunggu sesaat, lampu indikator akan menyala pada alat spektrofotometer UV vis. Sesaat kita menunggu, kemudian lampu deuterium akan mulai menyala. Setelah kedua lampu menyala, maka selanjutnya kita klik OK. Dan alat sudah siap untuk kita gunakan. Selanjutnya Ananda, perhatikan untuk tahapan berikutnya adalah untuk setting parameter alat. Setiap pengukuran, kita harus melakukan dahulu pengaturan atau setting parameter. Setting parameter tergantung kepada jenis pengukuran yang akan kita lakukan. Apakah pengukuran yang akan kita lakukan untuk mencari konsentrasi atau mencari panjang gelombang maksimal. Nah, untuk mencari konsentrasi, maka settingan parameter alat adalah sebagai berikut. Pertama, klik parameter yang tersedia di layar monitor. Kemudian akan muncul menu, ada menu setting, device, mode, dan aksesoris. Untuk yang pertama yang kita setting adalah klik tombol atau klik menu setting. Kemudian di situ ada pilihan cycle mode, ada display dan correction. Untuk cycle mode-nya kita klik pilihannya manual. Kemudian untuk yang display kita pilih absorbansi, karena yang kita harapkan nanti tampilan hasil pengukuran adalah pengukuran serapan atau absorbansi. Selanjutnya kita klik tombol reference untuk menu correction. Nah, coba Anda perhatikan untuk yang menu correction ini kita menggunakan reference atau larutan blanko sebagai pengoreksinya. Langkah berikutnya adalah klik device. Device ini adalah settingan alat, beberapa aksesoris yang perlu kita atur. Yang pertama adalah slit. Slit adalah jumlah cahaya yang masuk ke dalam alat yang dikeluarkan dari monokromator. Jadi celah atau jumlah cahaya yang masuk. Nah, celah ini bisa kita atur sedemikian rupa tergantung kepada kebutuhan pengukuran. Ada pilihannya slit 1 nanometer, 2 nanometer, dan 4 nanometer.
Di sini kita pilih 1 nanometer dengan slit yang paling kecil supaya nanti lampunya atau cahaya yang dipancarkan itu lebih fokus dan lebih tajam. Kemudian kita klik lagi lem change add, yaitu panjang gelombang pertukaran lampu, yaitu lampu vis dengan lampu UV itu akan bertukar pada panjang gelombang 320. Setelah diklik, lanjut berikutnya centang atau klik di lampu deuterium, kemudian centang lagi atau klik di lampu HL. Nah, ini untuk menyalakan atau untuk men-setting kedua lampu akan menyala ketika kita lakukan initial device. Selanjutnya, masih di setting parameter. Setelah device, kita akan klik mode ya. Di sini kita sebut mode. Nah, di mode ini ada beberapa fitur atau menu yang akan kita atur. Yang pertama adalah mesh mode. Mesh mode ini artinya measurement mode. Di situ ada beberapa pilihan. Nah, untuk langkah setting awal, kita pilih dulu scan mode. Tujuan scan mode ini adalah untuk mencari panjang gelombang maksimal pengukuran suatu zat. Ini perlu dilakukan agar kita mengetahui berapa sesungguhnya panjang gelombang zat itu bisa terserap secara maksimal. Kalau pemilihan panjang gelombang salah, maka hasil pengukuran juga nanti tidak sesuai atau tidak tepat. Selanjutnya, kita beralih kepada scan mode. Untuk ranknya kita membuat di sini kita letakkan ranknya itu adalah 190 sampai dengan 1100. Nah, ini masih bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Misalnya kalau kita mengukur di panjang gelombang sinar tampak, maka ini bisa kita setting dari 400 sampai dengan 700. Sementara kalau kita ingin settingnya untuk wilayah atau panjang gelombang visible UV ultraviolet, maka kita menyetingnya di daerah 200 sampai dengan 400. Nah, untuk scan mode kita boleh lebarkan, kita tambah ranknya dari 190 sampai dengan 1100. Mana tahu nanti di panjang gelombang yang di atas 700 itu muncul peak atau puncak pengukuran. Nah, setelah kita inputkan panjang gelombang, kemudian kita klik delta lambda. Delta lambda ini adalah jarak interval antara gelombang. Jadi antar gelombangnya itu jedanya atau intervalnya adalah 1 nanometer. Kemudian speed ini adalah kecepatan pengukuran. Ini bisa kita pilih. Semakin cepat pengukuran itu nanti hasilnya juga semakin cepat didetek, tetapi kelemahannya adalah khawatirnya kita cahaya belum terserap maksimal. Oleh karena itu kita pilih rentang kecepatannya adalah 50 nanometer per second. Nah, ini langkah untuk pengaturan mode atau mode. Selanjutnya, terakhir untuk langkah setting adalah klik aksesoris. Di sini kita tidak menggunakan aksesoris. Biasanya aksesoris ini adalah tempat kuvet sampel. Ada yang menggunakan auto sampler, yaitu tempat kuvet yang secara otomatis berputar dengan jumlah banyak kuvet. Ada lagi tambahan lainnya berupa aksesoris yang di sini pada saat ini kita tidak menggunakan aksesoris tersebut. Nah, setelah diklik non ya pada pilihan aksesoris, selanjutnya klik OK pada pojok kanan pojok kiri ya, ada tulisan OK. Klik tulisan OK-nya. Selesai untuk melaksanakan setting parameter. Ananda sekalian, langkah selanjutnya adalah mencari panjang gelombang maksimum. Panjang gelombang maksimum suatu unsur atau senyawa yang kita analisis perlu dicari panjang gelombang maksimumnya agar selama pengukuran unsur atau senyawa bisa maksimum menyerap radiasi elektromagnetik atau cahaya yang dipancarkan oleh lampu UV vis.
sehingga hasil pengukuran yang kita harapkan bisa didapatkan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita klik parameter, kemudian akan muncul beberapa menu di layar. Pilih menu mode, kemudian pada measurement mode kita pilih menu scan mode. Setelah menu scan mode dipilih, selanjutnya klik OK. Kemudian selanjutnya tahapannya adalah memasukkan larutan blanko ke dalam kedua sel kuvet. Di dalam alat spektro itu sudah tersedia 2 sel kuvet. Kedua-duanya kita isi dengan larutan blanko yang berisi Aquades. Kemudian setelah dimasukkan kedua larutan blanko, kita klik menu reference. Tunggu sesaat. Kemudian alat selesai melakukan reference atau kalibrasi. Setelah itu, salah satu deret blanko atau sel kuvet yang ada di dalam alat kita ganti dengan larutan standar yang konsentrasinya kita pilih, boleh konsentrasi deret yang menengah atau deret konsentrasi yang tertinggi. Setelah salah satu dipilih, masukkan ke dalam alat, kemudian kita klik menu Start Measurement. Tunggu sesaat, di alat akan muncul puncak-puncak serapan. Kemudian setelah selesai, maka akan muncul menu Value. Value kita klik, kemudian kita lihat mana serapan maksimum yang muncul pada alat. Panjang gelombang serapan yang kita pilih adalah panjang gelombang dengan nilai absorbansi yang tertinggi. Kemudian setelah itu kita klik panjang gelombang yang tertinggi. Selanjutnya akan kita inputkan pada menu wavelength. Ananda sekalian, selanjutnya setelah kita melaksanakan pengukuran serapan maksimum, maka langkah berikutnya adalah menginputkan harga panjang gelombang maksimum ke dalam menu pengukuran. Langkahnya adalah sebagai berikut. Klik menu parameter, kemudian dari beberapa tampilan menu kita pilih menu mode. Kemudian pada measurement mode kita pilih menu wavelength. Setelah wavelength diklik, selanjutnya kita inputkan panjang gelombang maksimum yang sudah kita dapatkan melalui pencarian panjang gelombang maksimum. Kemudian setelah diinputkan harga panjang gelombang maksimum, selanjutnya kita klik OK pada pojok kiri atas. Selanjutnya, alat sudah siap untuk kita gunakan untuk pengukuran unsur atau senyawa. Ananda sekalian, langkah selanjutnya adalah mengukur absorbansi larutan standar. Dengan adanya pengukuran absorbansi larutan standar, maka otomatis kurva kalibrasi akan terbentuk. Kurva kalibrasi standar atau KKS sangat diperlukan karena melalui KKS konsentrasi sampel yang kita analisis bisa ditentukan. Langkah-langkah untuk membuat kurva kalibrasi adalah dengan mengukur setiap absorbansi deret standar. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik Quant, kemudian klik Lab, selanjutnya klik Calibration. Kemudian akan muncul
pilihan menu, general, dan calculation. Yang kita isi adalah menu general. Untuk isiannya yang pertama, designation, ini adalah judul objek atau judul penentuan yang Ananda lakukan. Misalnya pada hari ini Ananda akan melakukan penentuan konsentrasi tembaga atau CU pada ubi jalar ungu. Sehingga judulnya bisa dimasukkan penentuan konsentrasi CU dalam ubi jalar ungu. Selanjutnya operator diisikan dengan nama yang mengoperasikan. Misalnya namanya KA3. Selanjutnya pada regression model yang dipilih adalah persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya calibration model yang sudah ada di layar itu tetap kita pakai, yaitu measure value, tidak perlu Ananda ganti. Wavelength-nya juga sudah disetting otomatis sehingga Ananda tidak perlu ganti lagi. Kemudian calibration unit juga seperti itu dalam satuan konsentrasi ppm. Ordinat yang dipilih adalah absorbansi karena yang kita ukur nantinya adalah absorbansi deret standar. Selanjutnya untuk pengisian set pad length, ini adalah tebal kuvet yang kita gunakan. Di sini yang kita pakai adalah kuvet dengan ketebalan 10 cm. Sehingga Ananda tinggal menginputkan angka 10 pada kolom cell pad length. Selanjutnya nomor dari of standar atau number of standar itu diisikan dengan jumlah larutan standar yang kita gunakan. Kemudian kita klik standar. Kemudian akan muncul di layar beberapa menu. Menu yang akan kita isikan berikutnya adalah konsentrasi. Klik konsentrasi, kemudian klik standar 1, inputkan konsentrasi deret yang kita buat. Seterusnya sampai semua konsentrasi standar kita inputkan. Setelah itu, masukkan larutan blanko ke dalam alat. Baik sel kuvet 1 maupun sel kuvet 2 sudah berisi larutan blanko yang kita siapkan. Kemudian selanjutnya kita klik reference. Kemudian setelah ditunggu sesaat selesai proses reference atau kalibrasi, selanjutnya salah satu larutan blanko yang di sel kuvet 2 kita ganti dengan larutan deret dimulai dari deret yang paling rendah. Kemudian lanjutkan berikutnya dengan deret yang kedua, seterusnya sampai deret yang ketiga, seterusnya sampai deret yang terakhir. Setelah pengukuran semua deret selesai, selanjutnya kita klik OK. Dengan demikian, kurva kalibrasi standar telah selesai kita buat dan telah ditampilkan pada layar pengukuran. Baik Ananda sekalian, langkah terakhir adalah menentukan konsentrasi sampel yang kita analisis. Caranya adalah dari menu yang sudah ada tampilan kurva kalibrasi standar, pilih fitur to cons, to concentration. Setelah kita klik to cons, selanjutnya adalah kita klik start measurement atau di layar kita lihat start meas. Kemudian kita klik judul sampel atau jenis sampel yang akan kita analisis dengan mengisikan namanya di kolom designation, yaitu misal ubi jalar ungu. Setelah itu, sampel yang sudah kita siapkan di dalam kuvet kita masukkan ke dalam tempat kuvet atau sel kuvet kedua. Kemudian tutup alat. Setelah itu, klik
Oke, tunggu sesaat. Setelah itu, alat akan menampilkan harga konsentrasi dari sampel yang telah kita ukur. Dengan demikian, konsentrasi sampel sudah dapat kita ketahui. Nah, selanjutnya jika Ananda ingin mendapatkan versi cetaknya, Ananda tinggal memilih menu file, kemudian print, kemudian cetak. Hasil cetakannya sudah dapat Ananda lihat dan Ananda pelajari untuk pengukuran selanjutnya. Baik Ananda sekalian, demikianlah operasional alat spektrofotometer UV Vis jenis Pecort 200 keluaran dari Analitik Jena. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.